kita di malam ini kita akan menghadap sudah silaturahmi dengan Pak Ketua Forum RT 02 Kelurahan Lingkar Selatan terkait rencana kegiatan kita. Nanti akan ada pertemuan hari ini, kita diundang sama beliau, mudah-mudahan bisa lancar. Ayo kita seluruhnya kita ke rumah Pak RT. Mampu yang untuk mempermudah untuk memfasilitasi untuk kegiatan yang terutama di bidang kesehatan. Tentunya dalam hal ini kami menyambut baik dengan adanya keinginan dari pihak Universitas Jambi yang nantinya akan kami berikan waktu untuk terutama mungkin kalau masyarakat tentunya tidak mungkin diundang semua, tentunya dalam hal ini para tokoh masyarakat yang terkait, mungkin para ketua RT yang masuk di lingkungan Kelurahan Lingkar Selatan. Jadi nanti waktu dan tempat kami sesuaikan dulu dengan jadwal mungkin dari pihak universitas maupun kami yang selaku tuan rumah. Jadi nanti mungkin saling sharing, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan daripada pihak-pihak universitas, terutama Pak Yudi sebagai ketua untuk memfasilitasi dalam hal menghubungkan antara Universitas Jambi dengan masyarakat Lingkar Selatan. Mungkin itu sementara, ya kalau mungkin panjang lebar nanti kita sampaikan pada saat pertemuan seluruh para ketua RT yang hadir, nanti waktunya kami tentukan. Mungkin begitu. Sesuai dengan program 100 hari Bapak Wali Kota, khususnya kami masyarakat Kelurahan Lingkar Selatan, terima kasih Bapak Wali Kota kita telah menjalankan program yang 100 hari ini berupa yaitu normalisasi sungai yang berdampak banjir. Mudah-mudahan. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Wali Kota Jambi, yang mana kami khususnya para ketua RT menerima SPPT PBB. Alhamdulillah 2024 mencapai 100%. Begitu juga tahun 2025 100%. Yang ketiga, perlu kami sampaikan juga bahwa di dalam penyampaian SPPT ini Pak, sudah beberapa kali kami mengadakan pertemuan dari pihak dinas yang terkait masalah PBB yang selalu masih bertumpang tindih sehingga sebutannya terhutang. Yang ketiga, terkait juga dengan perbaikan jalan, baik itu nasional, provinsi dan kota. Nah, salah satu contohnya 4 hari setelah pelantikan RT 23 Bakung Jaya meninggal dunia dalam tugasnya. Lagi kerja, kecelakaan kerja, meninggal. Maka hari Minggu kita pelantikan hari Rabu. Foto sebelah saya dan malamnya sebelum meninggal diupload di Facebook. Saya berfoto dengan wali kota, luar biasa. Minggu saya dapat kabar kecelakaan kerja, meninggal. Maka hari itu juga saya telepon BPJS Ketenagakerjaan karena sudah dibayar hari Rabu, sudah aktif 4 hari baru aktif. Saya bilang RT saya dipanggil Allah dalam tugas. Siap Pak Wali. Besok saya hitungkan hak-haknya. Akhirnya dapat haknya
Di SMS saya, di WA, 42 juta jaminan kematian, ditambah beasiswa anaknya, karena masih kecil-kecil anaknya, 2, sampai sarjana berjumlah 237.500.000. Kalau nauzubillah kecelakaan lagi ngojek, anak istrinya mendapatkan, anaknya dapat beasiswa sampai sarjana supaya berubah, dan orang tua istrinya maksudnya mendapatkan hak. Dan itu Bapak Ketua RT harus tahu hak itu. Karena banyak, saya pernah ini, ada orang datang dari ketua, maaf saudara kita dari Medan Bu, datang ke saya, Pak, ini anak yatim, saya minta bantuan. Ibunya baru meninggal, bapaknya sudah meninggal lama. Saya tanya, ibunya kerja apa? Ibunya kerja sebagai penyapu jalan. Saya langsung sampaikan, kalau penyapu jalan saya minta datanya. Akhirnya dapat datanya, dapat 200 juta lebih, karena anaknya masih sekolah. Saya sampaikan, Pak, waktu itu ketua marganya saya lupa. Dapat segini Pak, nggak perlu saya bantu. Ibu anak ini sudah berjuang untuk Pemkot jadi pembersih jalan. Jadi kami sudah menjamin haknya. Akhirnya saya pas ngantar itu pakai ulos. Pesta satu marga itu di daerah istri saya ikut waktu itu. Kebetulan bulan Ramadan. Jadi banyak warga kita itu yang tertanggung haknya nggak tahu. Tugas Pak RT memastikan kalau memang mereka tertanggung, jangan segan lapor dengan camat lurahnya, Pak ini ada warga kami terjamin atau tidak. Begitu terjamin kita klaim, saya bisa mencairkan dalam 1 hari, karena itu sudah MOU. Jangan sampai nanti hak-hak mereka nggak tahu. Bayangkan anaknya 2 yatim kecil nggak tahu kalau dia mendapatkan hak 200 juta lebih karena tidak lapor. Nah inilah saya ingin Pak RT hadir juga memastikan kesejahteraan mereka. Itu dari segi jaminan ketenagakerjaan. Yang kedua, saya bersama DPR, begitu saya jadi, ada kewenangan menggeser anggaran, langsung ditambah 5,9 miliar untuk warga kurang mampu. Jadi kalau ada orang nggak mampu, sakit, Pak RT tinggal buat saja surat keterangan sakit, menghadap ke dinas kesehatan, diklik hari itu juga aktif. Saya sudah MOU dengan Dirut BPJS Pusat. Normalnya di seluruh daerah itu 14 hari. Sakitnya sekarang masa aktif BPJS 14 hari lagi. Dia mau operasi ginjal, mau operasi apapun, asal dia orang tidak mampu, 100% di Kota Jambi ini sudah disiapkan anggarannya oleh eksekutif dan legislatif. Jangan sampai nggak tahu. Dananya ada. Saya baru saja dapat WA istri saya tadi, ada keluhan warga luka matanya karena kebakar, nggak bisa lihat. Dia orang nggak mampu, dia nggak tahu bahwa Kota Jambi sudah menjamin mereka. Saya bilang besok lapor, klik dari dinas kesehatan aktif langsung, besoknya operasi bisa. Beda dengan daerah lain yang tidak punya keistimewaan, karena kita disebut sebagai prioritas. Ya banyak yang protes, ngapain sampai nambah anggaran 5,9 miliar. Ini untuk masyarakat, untuk orang nggak mampu. Saya dokter sedih kalau ada orang nggak mampu, nggak bisa berobat. Jadi Pak Ketua RT lah legitimasi pertamanya yang menentukan orang ini orang nggak mampu atau tidak. Karena prioritasnya orang tidak mampu. Kalau yang mampu biarlah dia mandiri. Karena anggaran ini kita fokuskan 100% untuk warga kurang mampu. Nah inilah tugas Pak RT. Jangan sampai nanti ada yang tidak mampu. Kalau misalnya sulit komunikasi, bisa lewat forum, bisa lewat lurah, lewat camat. Kalau mentok lewat saya, lewat anggota dewan bisa. Telepon dinas kesehatan, didaftarkan memang orang nggak mampu, klik langsung on. Hari itu juga. Nah ini istimewanya program Pak RT nanti. Kenapa RT harus dipilih serentak? Supaya enak informasinya. Kadang baru sosialisasi 3 bulan ganti RT-nya.
pemilihan lagi, masa jabatannya 3 tahun, sementara wali kota 5 tahun, DPR 5 tahun. Supaya sinkron harus 5 tahun. Jadi hafal program Kota Jambi Bahagia itu. Kalau RT-nya seperti ini semua, tidak ada masyarakat yang nggak terjamin hak-haknya. Kok masih ada ngomong ini orang Jambi miskin, orang Kota Jambi nggak bisa berobat, salah ya. Berarti belum memahami program Kota Jambi Bahagia. Tuh. Kemudian begitu kami dilantik dengan Pak Wakil, saya langsung mengaktifasi kembali PSC 112. Ini Pak RT harus catat. PSC 112 itu sudah saya lantik kepalanya seorang dokter dan kabak TU-nya seorang perawat. Itu melayani 24 jam 7 hari. Artinya tidak ada hari libur, tidak ada hari lebaran. Mereka tetap jaga di depan damkar. Ambulannya standby, dokternya standby, perawatnya standby. Kalau ada warga kita kesulitan malam, misalnya nak melahirkan, perdarahan, serangan jantung, stroke, Pak RT hubungi aja itu. Dan kita sudah tambah anggarannya, DPR sudah sepakat. Ada kurang lebih berapa ratus untuk honor jaga dokter dan perawat. Kalau masih ada warga Jambi yang kesulitan tengah malam cari ambulan, berarti belum paham program Kota Jambi Bahagia. Jadi Pak RT harus paham. Senang saya kalau di awal masa jabatan RT saya sudah bisa memaparkan ini loh program-program Kota Jambi Bahagia. Setidaknya pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk kesulitan-kesulitan yang seperti ini. Pasti yang dihubungi pertama kalau ada yang sakit tengah malam Pak RT. Maka dengan 1650 RT sudah dapat paparan ini, jangan panik, telepon 112. Datang dokternya, datang ambulannya, dan kita sudah memanggil semua direktur rumah sakit. Ada namanya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Dulu nggak ada kepalanya, saya lantik, dikasih tunjangan khusus. Jadi kalau nggak bagus, kepalanya kita ganti. Dulu nggak ada kepalanya Pak, cuma dokter-dokter biasa. Sekarang ada pejabat struktural, dilantik setingkat eselon 4, setingkat kepala puskesmas. Jadi dia ngurusi khusus pelayanan gawat darurat. Nah ini Pak Ketua RT insya Allah harus mengerti itu. Hak-hak rakyat harus kita jaga. Kalau ada yang main-main terhadap hak-hak rakyat ini, lapor dengan DPR. Beliau pengawasannya. Dinas mana yang tidak mendukung? Ada misalnya rumah sakit yang nggak membantu warga kita, nah itu Komisi 4 turun panggil. Jadi kalau Pak RT-nya kompak, tahu semua hak-haknya, enak ini. Tidak ada lagi keluhan-keluhan yang sifatnya pertama di bidang kesejahteraan dan kesehatan. Ini yang vital dulu. Nah kemudian